Kayak kemarin aksi pengosongan stadion, ya itu juga bagus ya, not bad ya. Cuma masalahnya gini, itu ngebuat manajemen jadi berubah nggak kebijakannya ya. Makanya di video sebelumnya dulu saya sering mengatakan bahwa ungkapan atau istilah Persib nu aing ya, dalam arti sebenarnya itu udah nggak relevan. Jadi, wah PT PBB mah bisnis wae atuh otak mah. Iya emang begitu. Come together. Nah, itu sepenggal lagu dari The Beatles nih yang saya pakai kaosnya ya. Orang dititah nyanyi ya, ku produser aja nah, nyanyi The Beatles yang tentang persatuan, kebersamaan. Karena setelah kemarin kita kayaknya udah agak mulai ini ya, udah mulai jenuh tuh ngelihat narasi-narasi di medsos terutama tentang perseteruan antara Bobotoh sama manajemen. Jadi Kang Eko bahas dong solusinya apa gitu ya. Solusinya, kusabab solusina orang naon ya. Ya solusi lah. Kali ini saya akan mencoba menjadi bijak ya, bijak. Jadi memang nggak mempertentangkan apapun ya. Dalam obrolan kali ini kita akan lebih banyak memahami. Jadi bukan membenarkan atau menyalahkan, tapi memahami ya. Karena tujuannya kan ngasih solusi, mencari saran ya. Nah, bicara tentang memahami, teman-teman, kita harus memahami kedua belah pihak nih, antara manajemen sama supporter dulu. Siapa dulu yang mau kita pahami? Dari supporter dulu ya, supporter dulu dong dari Bobotoh nih. Bobotoh kenapa begini begitu? Oh iya, tunggu dulu nih. Jadi buat Bobotoh yang mungkin usianya lebih muda daripada saya, umurnya mungkin 20 tahunan, wah yang semangat. Jadi apa? Love Persib, anti manajemen. Love Persib, anti manajemen. Ketahuilah adik-adik. Percayalah bahwa hal seperti itu udah saya antisipasi sejak 15 tahun lalu. Ya, 15 tahun lalu kalau kita buka arsip, ada slogan yang terkenal di dunia persupporteran, yaitu Hate Glazer, Love United. Nah, jadi Glazer ini adalah keluarga ya dari Amerika kalau nggak salah. Jadi kapitalis besar dari Amerika yang menguasai sahamnya Manchester United. Dan kebijakan mereka banyak nggak selaras atau tidak disukai oleh para supporter United ya. Nah itu dia, makanya muncul Love Glazer, Hate United. Nah slogan atau tagline Love United, Hate Glazer ini sebetulnya udah saya baca akan bisa terjadi di Persib ya. Ketika saya mengalami fase-fase transisi ini dari Persib yang APBD ke Persib yang profesional. Makanya di video sebelumnya dulu saya sering mengatakan bahwa ungkapan atau istilah Persib nu aing ya dalam arti sebenarnya itu udah nggak relevan ya. Karena apa? Karena dulu ungkapan Persib nu aing itu pas banget. Karena Persib itu kan dulu ya dibiayai oleh APBD. Nah APBD ini berasal dari uang rakyat, dari pajak, retribusi kayak gitu ya. Makanya istilah Persib nu aing teh bukan cuma kata kiasan atau ungkapan emosional, tapi dalam pengertian yang sebenarnya. Jadi Persib nu aing kunaon kusabab urang nu ngabiayaan Persib nya di duit urang, duit rakyat itu. Nah kalau sekarang sebetulnya nggak terlalu relevan ya karena Persib sudah berubah menjadi badan hukum perseroan terbatas. Jadi siapa pemilik Persib? Persib berada di bawah naungan PT PBB. Nah PT PBB ini milik siapa? Ya, milik pemegang saham ya. Itulah logikanya Undang-Undang 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas seperti itu gitu. Nah kalau misalkan mau disambung-sambungin bisa nggak bahwa Persib ini punya keterikatan dengan supporter? Bisa banget. Ya, bisa banget. Karena apa? Karena dalam logika atau teori konvensional tentang sumber dana dari klub profesional itu ada 4 sektor. Yang pertama adalah sponsorship. Sponsorship ini kan tentang nyari sponsor ya. Terus yang menjadikan sponsor itu tertarik menyponsori klub sepak bola tentunya adalah basis massa yang kuat. Kayak Persib nih, massanya besar ya. Ya terlepas dari stadion kamari kosong, ini masanya besar dianggapnya ya. Jadi ngaruh tuh buat nyari duit dari sponsor. Yang kedua hak siar TV ya.
ini ngaruh ke rating. Makanya sharing dari hak siar TV, kalau zaman dulu kan dipukul rata ya, semua klub dapat sama. Nah, kalau sekarang enggak. Jadi klub yang paling banyak ditonton segala macam masuk ke prime time dia dapat lebih banyak. Yang ketiga adalah penjualan merchandise. Nah, penjualan merchandise itu dipengaruhi juga oleh supporter. Kan makin banyak supporter yang beli gitu ya, maka pendapatan klub juga meningkat. Tuh, penjualan merchandise. Yang keempat, penjualan tiket pertandingan. Itu tentunya dipengaruhi juga oleh jumlah supporter dan tingkat fanatisme, loyalitas segala macam ya. Ada sih lain-lain ya sumber pendapatan klub, tapi nggak dipengaruhi oleh supporter kayak misalkan pricing ya, hadiah itu kan nominalnya atau itu nggak dipengaruhi oleh supporter, lalu jual beli pemain juga nggak dipengaruhi. Jadi cuma 4 sektor: sponsorship, hak siar TV, penjualan merchandise, sama penjualan tiket pertandingan. Ini jelas, ini mutlak ya, bahwa semuanya dipengaruhi oleh supporter sepak bola gitu. Nah, bisa jadi logikanya PT PBB ya kan nggak maksa gitu ya. Mereka itu nggak maksa kelompok supporter tertentu untuk melakukan determinasi terhadap 4 sektor ini gitu. Ya oke lah, itu kan persepsi ya, boleh beda. Makanya kita harus memahami. Jadi kalau ada supporter yang menganggap, wah Persib kan menang duit gara-gara orang-orang, ya mereka mengklaim kita-kita ya. Ya itu kan persepsinya supporter. Persepsinya manajemen bisa jadi memang betul ya, mereka supporter gini-gini tapi segmen kami bukan mereka gitu. Jadi makanya dari kemarin pengosongan stadion ya, itu kan ada asumsi bahwa dari manajemen, kalau komunitas itu cuma 10% dari total bobotoh Persib. 90%-nya adalah non-komunitas segala macam. Mungkin mereka punya data statistik dan lain sebagainya. Itu harus dipahami juga ya, perspektif supporter sama manajemen. Jadi ketika zaman sudah berubah, pendanaan juga yang mikirin duit itu sekarang PT, corporate, perusahaan. Lalu apa yang harus dilakukan oleh supporter sepak bola untuk bisa mempengaruhi kebijakan klub ya? Jadi kalau protes segala macam gimana sih? Ya digunakanlah dengan cara-cara yang elegan, kayak demonstrasi, aksi-aksi, tapi bukan aksi-aksi yang merusak ya. Nah itu sangat elegan saya pikir. Kayak kemarin aksi pengosongan stadion, ya itu juga bagus ya, not bad ya. Cuma masalahnya gini, itu ngebuat manajemen jadi berubah nggak kebijakannya ya. Saya pikir sampai 10 tahun ke depan nggak berubah. Kenapa? Saya bahas sekarang ya. Jadi supporter sepak bola itu posisinya yang paling ideal terhadap manajemen atau terhadap perusahaan sepak bola itu apa sih? Yang paling ideal adalah mereka menempatkan diri, kan nggak mau jadi konsumen semata kan, ya, iya kan? Banyak yang ngomong Kami bukan konsumen ya. tapi tenyaho, kenapa kita harus memposisikan seperti itu ya? Jadi supporter sepak bola itu harus memerankan sebagai pressure group terhadap manajemen klub ya, kelompok penekan. Apa itu kelompok penekan? Kelompok penekan atau pressure group ini adalah suatu kelompok di luar sistem ya. Sistemnya itu kan manajemen, PT, perusahaan ya. Mereka berada di luar, tapi segala tindak tanduk, perilaku mereka, tindakan mereka itu bisa berpengaruh kepada sistem utama. Apakah itu dilakukan oleh beberapa supporter di Indonesia saat ini? Ya, itu pernah dilakukan. Saya ambil contoh yang paling mudah ya. Tolong di cross check ya, takutnya saya salah. Itu adalah Jackmania, kelompok pendukung Persija. Jadi ada tahun berapa gitu, jersey Persija itu dianggap terlalu mahal untuk Jackmania. Ya. Nah, mereka melakukan aksi boikot. Jadi kan mereka penjualannya kan sampai distribusikan sampai ke apa mereka namanya Corwil kalau nggak salah ya, Corwil ya, Corwil gitu, Jackmania sampai yang paling terendah Corwil ya dari pusat segala macam. Mereka melakukan boikot, jadi merasa ini kemahalan, nggak worth it. Nah ketika dilakukan boikot, itu berhitung ulang tuh manajemen ya, hingga akhirnya harga jersey diturunkan atau ya sesuai lah ngikutin kemauannya supporter mereka. Itu adalah bukti bahwa apa yang dilakukan oleh pressure group atau kelompok supporter dalam hal ini berhasil diikutin sama manajemen.
Yang kedua adalah bonek. Bonek ini kita jangan ngomongin Persebayanya deh ya. Yang jelas-jelas mereka itu banyak sekali mempengaruhi arah Persebaya ke depannya ya. PT Liga aja, ya PT Liga dan PSSI aja sampai mikir-mikir loh kalau bonek mengancam aksi ya. Yang paling simpel itu tentang jadwal Persebaya aja. Tentang Persebaya ya. Persebaya itu pernah jadwalnya itu dianggap terlalu malam. Main terlalu malam akhirnya bonek mengancam akan melakukan aksi biar jadwal Persebaya itu diubah menjadi sore. Dan itu berhasil ya. PT Liga Indonesia baru mengubah jadwal Persebaya yang banyaknya malam jadi sore gitu. Nah, itu aja udah membuktikan bahwa pressure group ini sebetulnya kalau digunakan atau dilakukan dengan cara yang benar ya, itu punya daya tawar tinggi. Bukan hanya terhadap klub, tapi juga terhadap federasi dan operator. Lalu gimana dengan di Bandung ya? Di Bandung itu kan udah sering aksi tuh, dudurukan segala rupa ya. Nah, aksi-aksi kayak gitu, ini kan kita ngejarnya efektif kan? Yang dituju apa sih? Yang dituju manajemen mendengar atau tidak. Yang di Bandung, kita harus objektif ya. Yang di Bandung ini karena terlalu sering, maka jadi biasa demo. Ngikutin nggak ya? Atau Anda setuju nggak? Yang di Bandung ini aksi-aksi demo yang yang nyalain flare, lalu demo kegerhasulan jana segala macam itu terlalu sering. Nah, kalau hal terlalu sering, maka itu akan mengalami yang namanya anti klimaks ya. Jadi dianggap biasa. Sama kayak kita kalau ketemu sama teman yang suka marah-marah ya, suka marah-marah. Ketika kita ketemu dia lagi, dia marah-marah ya biasa gitu. Beda sama halnya kita ketemu orang yang jarang marah, lebih sering dialog, tiba-tiba marah. Kita jadi mikir nih. Aduh, aya naon ya, salah naon. Aduh, kudu kumaha tuh gitu kan. Seperti itu sebetulnya, mirip ya. Jadi beberapa tahun lalu itu ada periode aksi yang terlalu sering dilakukan dan sporadis, nggak jelas arahannya apa, nggak jelas tuntutannya apa gitu ya. Dan kadang-kadang ada yang lebih maaf ya, lebih konyol dilakukan ketika hari libur tengah malam. Padahal mereka pinginnya didengar sama manajemen. Kumaha tuh? Manajemen lagi kersare meureun ya, sare di imah gitu. Nah, itu. Jadi itu harus dipikirkan ya. Jadi yang namanya aksi massa ya, itu harus terkonsep. Jangkauannya gimana, arahnya gimana, waktu yang pas gimana gitu. Lalu harus menunjukkan bahwa mereka ini aksi bukan karena pingin hura-hura ya, tapi aksi ini ada tujuan, ada sesuatu yang pingin dicapai gitu. Nah, ini yang beredar kadang-kadang hura-huranya aja. Ada yang sambil botol-botol, demo urang ngarinum heula, itu ada kan hal seperti itu ya. Dan dilakukan terlalu sering. Maka efeknya itu jadi bias gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga sangat objektif ya. Itu bisa jadi karena manajemen itu merasa mereka telah merangkul elemen dari kelompok-kelompok kuat gitu loh ya. Mereka mengadakan acara, kegiatan yang secara nyata didukung juga oleh tokoh-tokoh atau figur-figur dari kelompok yang justru di sisi lain melakukan demonstrasi. Nah, ini kan nggak selaras gitu ya. Nggak selaras, nggak sinergis, dan manajemen juga mungkin mikir naon demo kan pentolannya di sana atau figurnya di sana bareng sama kami sekutu gitu. Nah, ini juga seperti itu yang terjadi ya. Makanya nggak efektif, saya pikir nggak efektif ya. Beda kalau bobotoh itu solid, semua satu kubu gitu ya. Permintaannya jelas, ininya jelas. Kalau misalkan nggak diikuti, kami akan begini. Ini kan enggak, ya. Ini kan enggak gitu. Jadi gimana mungkin manajemen atau PT PBB akan mengikuti, akan mau berdialog, ya, dengan suatu kelompok, ketika kelompok itu orang-orangnya, figur-figurnya justru berada di pihak manajemen. Nah, itu gimana? Ya, itu. Jadi daya tawar bobotoh, bargaining posisinya sangat rendah, bahkan nyaris tidak ada, ya. Kalau keadaan seperti ini berlangsung, bahkan manajemen juga
kayaknya nggak sungkan ya, nggak ragu untuk mengatakan nggak mau dialog gitu kan, nggak mau dialog segala macam, bahkan cenderung berlaku seenaknya, bahkan cenderung mengabaikan, bahkan cenderung mereka tuh cukup percaya diri bahwa pertandingan ya itu bisa tetap digelar dan mereka pede gitu ya, stadion kosong segala macam. Nah ini juga harus dipahami teman-teman ya, jadi bukan menyalahkan atau membenarkan, ini juga harus dipahami. Bisa jadi alasan-alasannya itu karena yang tadi saya sebutkan gitu. Jadi kalau dalam bisnis itu ada yang namanya itu BEP ya, break even point, bahwa ada di titik tertentu keadaan akan berbalik ya, yang asalnya rugi gitu ya, tiba-tiba menuai untung. Bisa jadi manajemen sedang menunjukkan gestur ke arah sana. Oke lah, awal-awal memang sepi ya, penjualan nggak ada. Apalagi mereka bisa jadi punya argumen kayak kemarin lawan Dewa United ya, itu kosong banget. Mereka bisa jadi oke, ini sepi, tapi ini kan hari Jumat, bukan weekend. Terus lawannya juga Dewa United ya, klub yang mungkin dianggap secara historis, secara emosional nggak sekental Persija, Persebaya dan lain sebagainya gitu. Itu mereka bisa jadi punya argumen kayak gitu. Makanya stadion kosong tenang-tenang aja. Oh tapi kan jadi temenang duit 100 juta. Ratusan juta bahkan miliaran itu bisa kita anggap sebagai manajemen sedang menghitung biaya resiko ya, biaya resiko. Bisa jadi manajemen itu akan meyakini bahwa walaupun sekarang kosong tapi nanti supporter akan datang ya, supporter yang biasanya nggak pernah datang karena mungkin nggak suka dengan flare, lalu karena bawa keluarga mereka nggak suka dengan terlalu banyak aksi-aksi di tribun gitu ya, nanti akan datang, apalagi di laga-laga besar ya. Siapa sih yang bisa nahan untuk nggak ke stadion kalau Persib lawan Persija misalkan, kalau Persib lawan Persebaya, atau misalkan Persib lawan Bali United ya. Nah itu ntar akan ada titik balik ya. Jadi kalau ada yang merasa telah berhasil, Wah manajemen pasti mikir ya, kusabab kurang terus diboykot. Stadion sepi. terus bahkan ini yang membuat saya sedih ya, ada supporter-supporter yang ketika Persib kalah itu senang. Aduh, saya nggak habis pikir ya. Bayangkan, mengaku bobotoh, tapi ketika Persibnya kalah apa kebobolan malah seneng. Wah puas ya gitu. Saya pikir gini loh. Jadi jangan sampai kebencian bobotoh terhadap manajemen itu melebihi kecintaan bobotoh terhadap Persibnya. Wah jangan sampai ya. Jangan sampai begitu gitu. Karena kan bobotoh itu ada untuk Persibnya gitu. Jadi itu teman-teman. Lalu yang harus dilakukan adalah apa? Bobotoh ya itu mengubah strategi mereka dan mereka harus memastikan tidak ada bagian dari mereka yang berada di pihak manajemen. Itu yang paling simpel ya. Ketika sudah satu suara ya, manajemen melihat bahwa ada tuntutan dan tuntutan ini serius ya. Berseberangan itu baru bisa duduk satu tujuan, ngobrolin hal-hal yang produktif. Jadi selama keadaannya masih seperti ini, saya yakin 10 tahun kemudian, 10 tahun yang akan datang ya, atau mungkin 25 tahun yang akan datang, ya itu masih begini-begini saja. Jadi manajemen masih merasa benar dengan kelakuan mereka, dengan pendirian mereka gitu. Dan jujur ya, ini kalau buat Anda yang tahu ya, aspek-aspek atau aset-aset konsorsium Persib, ratusan juta, 2 miliar ya, hilang dari tiket penonton itu nggak seberapa buat mereka ya. Walaupun mereka pemain bisnis, itu tiket penonton yang memang bisa sampai miliaran atau ratusan juta aja, itu nggak seberapa jika mereka bisa meningkatkan sumber pendapatan di sektor-sektor lain gitu. Ada suatu celetukan ya, saya ngobrol tuh di Jakarta sama beberapa praktisi sepak bola ya. Ada yang ngomong gini, kok kalau saya lebih memilih 10 orang supporter berdaya beli tinggi katanya, yang mau beli jersey original, tiket VIP segala macam ya. Karena kalau dikalkulasi secara pendapatan klub itu akan jauh lebih menguntungkan daripada 100 supporter daya belinya rendah, lalu juga membuat tindakan-tindakan yang merugikan klub, kena denda segala macam ya.
Jadi, wah PT PBB mah bisnis wae atau otak. Iya emang begitu. Kan ini perusahaan corporate, jadi memang profit oriented ya. Kalau kita lihat undang-undang tentang perseroan terbatas, maka memang aspek-aspeknya itu memang condong atau dominan diarahkan ke pencarian laba. Memang mereka nyari laba ya. Jadi kalau misalkan kegiatan kemanusiaan, sosial itu namanya yayasan. Tapi kalau yang namanya PT, perseroan terbatas, itu memang jelas harus mencari bati ya. Karena kan membiayai operasional klub ini kan tinggi. Jadi memang mereka harus mengoptimalkan semua sumber daya yang dimiliki oleh klub itu. Potensi-potensi memang harus dioptimalkan. Ketika potensi dari tiket terganggu nih gara-gara aksi boikot, itu mereka pasti ngolah yang lain ya, dari aspek-aspek yang lain. Dan selama itu masih bisa menutupi, lalu mereka juga berharap nanti aksi boikot ini akan ada titik balik, ya mereka akan tenang-tenang saja, percaya sama saya, mereka akan tenang-tenang saja, nggak akan terganggu, nggak akan mikir gitu. Gitu teman-teman ya. Jadi kali ini harus bobotoh yang mengubah strategi dan memastikan bahwa nggak ada bagian dari mereka yang berada di pihak manajemen gitu loh, ya bagian dari kelompok mereka gitu. Nah nanti baru itu bisa terjadi bahwa manajemen, wah ini harus ada dialektika, harus ngobrol, harus diskusi gitu. Makanya ntar bargaining posisinya akan naik tuh supporter ya. Dan mereka bisa main tawar-menawar. Oh pinginnya begini. Kalau kami dikasih begini, kami janji akan begini. Kami janji misalkan nggak akan ada flare, nggak akan ada ini, nggak akan ada itu, nggak akan itu. Nanti mungkin manajemen ngomong gini, iya oke, kami kasih kuota sekian istimewa lah, kuota istimewa, tapi pastiin ya bahwa kalian punya petugas pengamanan sendiri, mandiri, yang memastikan bahwa flare itu nggak akan pernah nyala di stadion. Karena setiap kali flare nyala ini, kami kerugian bisa sampai sekian puluh juta nih. Kalau misalkan flare nyala aja, kalian mau nggak nanggung kerugian itu misalkan gitu? Oh siap. Nah, misalkan ya ini contoh dialognya ya. Siap nih, kalau sampai flare nyala, maka kami dari kelompok supporter ini bersedia menanggung. Asalkan itu flare dipastikan yang nyalain anggota kami gitu loh. Nah ini otomatis nanti kan ada introspeksi di sini nih. Mereka akan buat satgasnya. Nah untung satgas atau serius ring. Ya mereka akan membuat satuan pengamanan nih yang memastikan anggotanya nggak nyalain flare apa. Karena kalau misalkan sampai flare nyala, nanti kelompok ini yang harus udunan gitu. Nah kayak gitu-gitulah. Itu contoh ya. Nggak harus persis dong, tapi kira-kira seperti itu gambarannya. Bisa berapa menit ya Bang? Oh, gesilah pisan gitu. Udah gesan atuh gitu mah ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come together.